dunia ini tidak banyak manusia yang diberkahi dengan ketekunan dan daya ingat yang sangat kuat. Salah satu manusia yang mendapat anugerah itu adalah Imam Bukhari. Ia adalah ahli hadis terbesar dalam sejarah Islam. Imam Bukhari lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah atau 810 Masehi. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Sejak kecil kehidupan Imam Bukhari diwarnai dengan berbagai ujian. Namun di situ pula rahmat Allah senantiasa menyertainya. Tak lama setelah Imam Bukhari lahir dan membuka matanya, ia kehilangan penglihatan. Ayah dan ibu Imam Bukhari amat sedih. Namun ujian ini mereka hadapi dengan rasa sabar dan jiwa yang ikhlas. Dalam kesedihan itu, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunya berdoa agar bayi Bukhari dapat melihat kembali. Kemudian dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim dan menyampaikan sebuah kabar kepadanya. Bergembiralah, doamu dikabulkan Allah. Benar saja, saat terjaga dari tidurnya, ia melihat bayi Bukhari dapat melihat kembali. Tapi ujian Imam Bukhari tak sampai di situ. Ayahnya wafat saat ia masih kanak-kanak. Beruntung ia memiliki ibu yang solehah, sehingga dapat mengasuhnya dengan baik dan membimbingnya menjadi seorang penuntut ilmu yang istiqomah. Perjalanan intelektual Imam Bukhari dimulai saat ia berusia 11 tahun. Pada usia ini, ia mulai mempelajari ilmu hadis. Pada usia 16 tahun, ia menunaikan haji bersama ibu dan kakak sulungnya, Rashid bin Ismail. Di kota Mekah dan Madinah inilah, Bukhari muda mengikuti kuliah dari para guru besar dalam bidang ilmu hadis. Dalam perjalanan intelektual ini, Bukhari muda membuat semua orang tercengang dengan kejeniusan dan wawasan hadisnya. Dikisahkan, saat mengikuti kuliah dan ceramah dari para cendekiawan, Bukhari muda tak seperti murid-murid lainnya. Bukhari tidak pernah membuat catatan. Ia pun sering dicela dan dianggap membuang waktu oleh teman-temannya karena tidak pernah mencatat ilmu yang ia dapat. Tapi Bukhari muda diam dan tidak meladeni celaan itu. Hingga suatu hari, Bukhari muda tak tahan dengan celaan yang ia hadapi. Ia pun meminta kawan-kawannya membawa seluruh catatan hadis mereka. Siapa sangka, Bukhari muda yang dalam kuliahnya tidak pernah membuat catatan, ternyata hafal 15.000 hadis. Bahkan hadis-hadis itu diingatnya secara terperinci, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat dicatat oleh teman-temannya. Imam Durrani, yang merupakan salah seorang guru dari Imam Bukhari, juga mengakui kecerdasan, kejeniusan, dan wawasan ilmu hadis dari muridnya itu. Imam Bukhari dikisahkan menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk menuntut ilmu. 5 tahun pertama, ia gunakan untuk menuntut ilmu di Basra, kemudian ke Mesir, Hijaz, Kufah, dan Baghdad. Ia juga berkelana ke seluruh daratan Asia Barat untuk menuntut ilmu. Sepanjang perjalanan itu, ia merawi hadis dari 80.000 perawi. Berkat rahmat Allah dan ingatannya yang kuat, ia berhasil menghafal seluruh hadis itu, lengkap dengan sumber-sumbernya. Hingga suatu ketika, ia menuliskan hadis-hadis yang ia hafal menjadi sebuah kitab Al-Jami
Al-Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari menjadi karya monumental sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis terbesar dalam sejarah Islam. Kitab ini bahkan diakui sebagai sumber yang paling sahih tentang hadis-hadis Nabi. Karya Imam Bukhari ini juga disambut baik oleh ribuan ahli hadis dan cendekiawan sebagai karya hadis terbaik. Lebih dari 53 kitab diterbitkan sebagai syarah atau penjelas Sahih Bukhari. Masing-masing kitab terdiri dari 14 jilid. Selain Sahih Bukhari, ia juga menulis sekitar 12 kitab, di antaranya tentang filsafat Islam dan sejarah. Kemasyhuran Imam Bukhari segera menyebar ke berbagai belahan dunia. Banyak cendekiawan dan orang soleh yang menjadi muridnya. Di antaranya Syekh Abu Zarah, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad bin Nasr, Ibnu Hazim, dan Imam Muslim. Imam Bukhari juga dikenal memiliki adab yang luhur. Ia selalu mandi terlebih dahulu dan berdoa sebelum menulis karya-karyanya. Bahkan sebagian karyanya ditulis di samping makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari juga bukan sosok yang tamak pada kemasyhuran dan kemewahan. Suatu hari saat kembali ke kampung halamannya, ia disambut dengan meriah oleh seluruh penduduk kota. Penguasa Bukhara saat itu juga meminta Imam Bukhari mengajarinya dan anaknya tentang hadis Nabi di istana. Namun Imam Bukhari menolak permintaan itu. Ia memilih pindah ke kota kecil, kota Kartanat, sebuah kota dekat Samarkand. Rupanya, kota ini pula tempat terakhir Imam Bukhari. Pada 30 Ramadan 256 Hijriah, Imam Bukhari menghadap Ilahi. Imam Bukhari adalah ahli hadis terbesar yang pernah dimiliki umat Islam. Wallahu a'lam.